Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibul wane? Tentu semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Ini sangat melucukan bagi saya, ya, pengamat politik kelas warung kopi. Ketika melihat seorang Yusuf Kala, mantan wakil presiden 2 kali, turun derajat menjadi pengamat politik bersama Rocky Gerung. Luar biasa. Hanya urusan Anies Baswedan, anak kesayangannya. Ya, yang dibahas adalah mengenai cawe-cawe. Cawe-cawe. Sebetulnya kata-kata cawe-cawe itu pertama kali dilontarkan dari lawan politik Pak Jokowi. Di mana saat itu Pak Jokowi mengumpulkan ketua umum partai politik yang ada di koalisi pemerintahan. Wajar kan? Ketua umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto adalah merupakan Menko Perekonomian Kabinet Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Wajar dong dikumpulkan datang ke istana. Untuk apa? Untuk menyampaikan bagaimana visi misi setelah 2024. Apakah itu salah? Tidak. Pak Jokowi ingin menceritakan bagaimana keberlangsungan pembangunan itu. Ya kan? Apakah itu cawe-cawe? Ya mau dibilang cawe-cawe ya enggak apa-apa. Ya kan? Nah, tapi orang-orang mendeklar seolah-olah Pak Jokowi itu cawe-cawe. Nah, ketika Nasdem tidak diundang, katanya itu bukan cawe-cawe. Justru kalau Nasdem itu diundang, yang sudah merupakan bagian dari koalisi perubahan, itu baru disebut cawe-cawe. Bisa dibayangkan itu kalau Surya Paloh ketika itu hadir di pertemuan para ketua umum partai koalisi pemerintahan. Wah, itu bisa disebut cawe-cawe. Karena apa? Karena Paloh merupakan deklarator dari Anies Baswedan sebagai pencapresannya 2024. Gitu. Ya. Jadi memang oleh karena membela Anies Baswedan, Yusuf Kala itu turun derajat bersama ya seorang Rocky Gerung. Maaf kata, ya saya walaupun bodoh-bodoh begini nggak tertarik sama sekali mendengar penjelasannya Rocky Gerung. Coba kita renungin baik-baik. Tidak ada isinya. Hanya mencela ya Presiden Jokowi. Stop sampai di situ. Apa isinya? Apa solusinya? Zong. Ya. Nah, sekarang Yusuf Kala turun derajat menjadi pengamat politik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, menurut Cak Ompong, apa perlunya seorang Anies Baswedan dijegal oleh Jokowi? Anies Baswedan itu nggak ada apa-apanya dan tidak masuk dalam daftar ya pemikirannya seorang Jokowi. Nggak ada apa-apanya. Buat apa dijegal? Ya kan, capek-capek banget Jokowi mikirin jegal itu. Sampai sekarang ada lagi berita bahwa ya kekisruhan Partai Demokrat antara Muldoko dengan petinggi Partai Demokrat itu seolah-olah skenarionya Jokowi. Kan bodoh itu. Ya kan? Ngapain Jokowi ikut-ikut di situ? Dan tidak ada, buat apa? Justru dibiarkan saja berkompetisi. Ya. Jadi, kita harus kembali kepada apa kata seorang Mahfud MD yang mengatakan bahwa berhasil tidaknya seorang Anies maju sebagai capres itu tergantung kepada 3 partai itu. Iya kan? Yang bisa menjegal seorang Anies itu adalah PKS, Demokrat, maupun Nasdem sendiri. Jadi bukan Jokowi. Dan yang bisa memilih Anies menjadi presiden itu adalah rakyat. Bukan Jokowi.
Jadi jangan-jangan sedikit-sedikit Jokowi, sedikit-sedikit Jokowi. Jokowi kok enggak sedikit-sedikit ya? Jadi kita harus pakai dong logika kita gitu loh. Jangan kita rusak gaya berpikir kita hanya mendengar seorang Rocky Gerung. Iya kan? Sampai ada istilahnya cawe-cawe diartikan adalah apa? Niat licik Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya. Bodoh kan itu. Jadi kita jangan ikut-ikutan bodoh dengan penjelasan seorang Rocky Gerung. Ya kan? Jadi itu yang pertama. Mengapain Jokowi menjegal Anies? Seperlu apa? Saya rasa Pak Jokowi itu sedikit pun nggak ada di pikirannya seorang Anies itu. Malah beliau suka makan mie godok di Jogja, ya minum kopi klotok. Ngapain? Memikirkan seorang Anies. Anies itu akan terjegal oleh partai yang ada di koalisi perubahan. Mengenai pencapresan AHY, pencawapresan AHY ya kan sebagai cawapresnya Anies. Kalau ini dengar ini baik-baik. Kalau Surya Paloh sudah setuju AHY sebagai cawapresnya Anies itu sudah dari dulu-dulu. Dari dulu-dulu. Ini terlihat sekali bahwa Surya Paloh itu tidak setuju AHY sebagai cawapresnya Anies. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat prestasi Anies, ya, tingkat kepuasan rakyat Jakarta menjelang Gubernur Anies berakhir itu hanya sekitar 40%. 40%. Kalau ya Anies itu maju menjadi calon gubernur DKI Jakarta 2024, belum tentu dia menang. Anies bisa menjadi gubernur itu adalah akibat gol bunuh dirinya seorang Ahok. Bukan karena prestasinya, bos. Nggak ada prestasinya. Saya ini penikmat kota Jakarta. Hampir tiap hari ke kota Jakarta. Ya, tidak ada pembangunan yang membuat kita tuh wow gitu, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Yang terkesan itu malah pembodohan. Ya, jadi kalau menurut Cak Ompong terlalu GR banget seorang Anies. Ngapain Jokowi harus menjegal prestasinya belakang? Oke, sampai jumpa lagi.